Oke, selamat sore teman-teman dari channel Sound Sejati. Oke, Iya. sore ini seperti biasa Setelah kami setelah Mbah libur Dukun. ya, setelah libur minggu kemarin libur. Kemarin libur, kita potong B. B. Nah ini sore ini saya Kembali kembali sama Ko Alfian di channel Sound Sejati membahas hal-hal seputar audio Audio yang perlu kita bahas untuk kita share. Mungkin teman-teman nanti ada pengalaman yang bisa di-share, silakan di komentar. boleh kolom di-share, komen, boleh nanya, boleh berbagi pendapat juga. Betul. Karena di sini kita nggak ada yang lebih jago siapa. Di sini kita Cocok. sama-sama belajar di sini. Nah, sore ini kita akan membicarakan masalah jarak LDR. LDR. LDR bukan ya. Long distance relationship. Jadi sore ini kita akan membahas membicarakan masalah jarak wireless 1 km. Apakah perlu? Nah, kalau menurut saya ini memang perlu, tapi perlu kita koreksi. Perlu ya, betul. Perlu kita bahas melalui rumus-rumus. Jadi nanti pembahasan kali ini akan diterjemahkan oleh Koko Alfian mengenai pembahasan jarak wireless 1 km apakah perlu itu. Soalnya jadi kan kita lihat di lapangan kan ada banyak brand lah, kita pernah ketemu jarak 1000 meter, jarak 500 meter. Itu jauh banget kok ya, Nah, 1 kilo. 1 kilo jauh Pak. Nah kan hari ini makanya kita mau bahas perlu atau enggak wireless itu jarak 1 kilo, 1000 meter, sama bisa atau enggak. Nah hari ini kita mau kupas lah bersama, perlu atau enggak, atau bisa atau enggak. Betul. Lagi pula juga kalau hemat saya sih pribadi, kalau misalnya pengguna wireless dipakai dengan jarak 1 km antara transmitter sama receivernya, itu sih rasanya sih kalau buat saya pribadi kurang perlu untuk sampai sana. Karena kalau misalnya 1 km kita ganti sama pemakaian WA juga cukup. Pakai WhatsApp aja. WhatsApp atau SMS ya, atau telepon aja. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita lanjut untuk pembahasan mengenai tema kali ini. Jarak 1 km wireless apakah perlu? Silakan Koko Alfian. Nah ini kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya 1 km perlu atau enggak. Mungkin kalau di dunia pro saya rasa hampir nggak ada ya mungkin yang pakai sampai jarak sampai 1 km transmitternya sejauh itu, karena setahu kita paling event apa segala macam kan receiver di panggung, transmitternya pun di panggung, mungkin kecuali acara bazar gitu kan yang harus MC-nya keliling, wawancara yang ikut basar mungkin perlu, tapi saya rasa juga nggak sampai 1 kilo. Tapi berdasarkan pengalaman lu sebenarnya jarak antara receiver sama transmitter ini yang paling jauh itu berapa sih jaraknya? Up to 100 meter. 100 meter. Up to 100 meter. Itu sih jarak ideal. Up to 100 meter. Tapi balik lagi kan 100 meter pun bisa nyampe dengan catatan tidak ada penghalang. Nah, nanti ada slide-nya kita tampilkan kenapa bisa up to 100 wirelessnya, dan walaupun up to 100 ada yang sampai up to 10 pun sudah putus karena ada beberapa problem di sekitar. Jadi jadi nggak ada hukum bakunya itu wireless pasti fix sampai 100 meter. Nggak ada. Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi jarak wireless system. Makanya di sini kita mau bahas sama-sama lah. Mungkin ini bisa ditampilin slide-nya juga kali ya. Oh atau enggak ini kita perkenalkan dulu. Mikrofon yang kita pakai ini apa ini? Jadi ini saya pakai MyPro ACT series seri 3. Nah ini seri 3 ini sudah sering kita singgung-singgung sebelumnya. Seri 3 ini seri terbawa dari ACT series dari MyPro. Jadi seri 3 ini ada yang single channel, ada yang dual channel, dan ada yang 4 channel. Kebetulan yang saya pakai sekarang ini yang 4 channel.
Teman-teman lihat sini, ini lampunya 2 nyala paling terang karena ini menandakan 2 yang lagi sedang terpakai. Dan tetap walaupun ini quad channel atau 4 channel, antena tetap kita pakai 2. Karena mungkin kalau teman-teman yang mau tahu kenapa antena cukup 2, bisa nonton Video kita yang video sudah lalu, sudah sebelumnya. sebelumnya. Di situ kita sudah bahas kenapa antena itu cukup hanya 2 saja. Di ACT3 series ini sudah ada fitur Squall, sudah ada, dan sudah ada pilot tune juga. Nah mungkin teman-teman yang mau tahu juga bisa nonton yang sebelumnya. Kalau kita bahas hari ini jadi panjang. Ya, harus rajin membaca dan menonton. Ya. Harus rajin dan membaca dan menonton gitu. Handheldnya ini juga kita pakai ACT3 series 32H, dan tidak hanya handheld, ACT3 series pun ada body packnya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman yang penggunaannya untuk speech atau mungkin instruktur, bisa menggunakan yang body pack. Dan kapsulnya dari 32H ini sudah kardioid, sudah ada anti absorber juga, terus sudah ada anti pop filternya juga, dual layer malah ini. Jadi makanya suaranya lebih enteng, lebih enak kita dengar. Oke, Pak Produser, monggo kita ke slide. Nah, gini dulu, sebelum kita bahas perlu nggak 1 kilometer, apakah bisa 1 kilometer, kita harus tahu konsep dasar wireless dulu itu seperti apa. Jadi wireless itu umumnya yang dipakai itu, waduh hilang itunya, slide-nya. Tetap, saya ada backup, tenang. Enggak, saya ada backup di sini. Oke, jadi wireless itu umumnya itu ada di VHF, very high frequency, sama di UHF, ultra high frequency. Tapi yang banyak beredar sekarang di pasaran itu sudah menggunakan UHF, ultra high frequency. Karena dari range channelnya itu jauh lebih banyak dari VHF. Dan makanya kenapa sekarang juga antena di UHF itu nggak terlalu gede-gede seperti wireless zaman dulu. Pernah lihat kan antenanya panjang banget tuh, yang apa, aluminium. Nah itu masih VHF. Next slide. Nah kemudian cara sistem kerja wireless itu menggunakan radio frekuensi. Jadi transmitter itu adalah handheld. Kemudian dari transmitter ini akan mengirimkan radio frekuensi yang akan dicari oleh receiver. Apabila receiver sudah menemukan, oh transmitter yang saya gunakan misalnya ini benar, dikirimkan sesuai dengan frekuensi yang sudah di set di receiver, maka akan diteruskan menjadi audio output. Nah, di sini saya mau kasih tahu juga, ini receiver ini dia tidak tahu arah transmitter itu berada di mana. Makanya yang mengirimkan radio frekuensi itu bukan receiver, tetapi transmitter. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau misalnya kita menyesuaikan dengan tema sore ini nih, tadi kan kaitannya sama jarak ya. Jarak. Berarti kan jarak itu adalah yang kita bahas adalah jarak dari transmitter ke receiver. Berarti kan di slide ini nih kita permasalahannya kan di sini. Nah, jadi kan apakah betul radio frekuensi itu ini saya nggak tahu nih, ini saya nanya nih ya. Radio frekuensi itu tuh bisa mengakomodir sejauh 1 kilometer bisa. pada saat radio frekuensi aja contohnya kita dengar radio yang kita terima di tap radio teman-teman yang di mobil, di rumah itu kan semua radio frekuensi. Oke, setelah radio frekuensi memang bisa jauh. Yang digunakan pesawat pun itu kan menggunakan radio frekuensi. Tetapi ini kan radio frekuensi itu banyak dari low frekuensi, terus super low frekuensi, terus sampai ultra high frekuensi. Kampung kumpul situ semua berarti ya. Pokoknya ada kanal-kanalnya frekuensi. Jadi sudah ditetapkan wireless itu di UHF, ultra high frekuensi. Kenapa ditetapkan kayak gitu? Karena kalau di open
bentrok. Nanti tiba-tiba kita ngomong begini masuk ke HT-nya pesawat, wah gawat kan. Makanya ada pembagian kanal-kanal frekuensi. Oke. Berarti itu regulasi ya? Regulasi, balik lagi tuh ke regulasi. Oke, bisa dilanjut Oke, nih. lanjut. Nah, kemudian dari receiver itu ada namanya diversity system. Pertama ada non-diversity, kemudian ada diversity system, dan ada satu lagi nanti true diversity system. Nah, yang dipakai di seri 3 ini itu sudah diversity antena. Maksudnya itu antenanya itu ada 2, jadi ada antena A dan antena B. Saat transmitter mengirimkan radio frekuensi yang akan diterima receiver. Nah, maksudnya yang diterima receiver itu adalah antenanya yang menerima, bukan receivernya. Jadi receiver tanpa antena pun pasti akan kacau balau. Karena yang menerima radio frekuensi itu dari antena. Itu ya. Nah, kalau diversity system itu sudah ada antena A dan antena B, ada switch-nya. Sedangkan non-diversity itu umumnya hanya punya satu antena. Nah, nanti ada contoh gambarnya kenapa perlu 2 antena dan daripada menggunakan satu antena gitu. Lanjut, Pak Produser. Nah, ada lagi true diversity antena. True diversity ini yang sudah diaplikasikan di ACT seri 7, 5, 7, 8 di MyPro. Bedanya, ini sama-sama tetap 2 antena, tapi dia tidak pakai switch, jadi dia pakai audio panning circuit. Jadi misalnya kita pasang antena A dan antena B, kita pasang saat transmitter ini berada di lingkup area antena A, dia akan terlock di antena A. Apabila kita pindah ke area antena B, maka dia akan switch panning ke antena B. Berarti intinya dia tuh akan menerima sinyal yang paling bagus gitu ya? Paling bagus dan paling terdekat dengan antena. Nah, kalau diversity dia belum bisa panning, jadi dia otomatis. Jadi misalnya dia sudah tertangkapnya di A, walaupun kita ke area yang dipasangkan antena B, karena dia mungkin menganggap antena A ini lebih bagus dibanding antena B, ya, maka dia akan tetap di antena A. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kita bahas wireless radio frekuensi ini tidak bisa menembus benda-benda padat, benda-benda metal, bahkan ceiling, tembok pun itu bisa menjadi penghalang radio frekuensi. Nah, balik lagi ke tagline kita, bisa nggak atau perlukah 1 kilometer? 1 kilometer itu jaraknya kita tidak tahu, sebelah ada gedung, ada kendaraan, ada pohon. Nah, jadi semua radio frekuensi itu tidak bisa menembus, jadi akan dipantulkan lagi. Jadi secara teori bisa atau enggak, bisa iya bisa enggak, tergantung dari kondisi di lapangan. Karena rentang jarak 1 kilometer itu memang sangat memungkinkan untuk tidak terhindar dari bangunan. Bangunan, betul. Kecuali kalau yang pakai dendeless dulu, memborong bangun banyak tarukan. Mungkin ada yang punya lahan 1 kilometer kan, bebas halangan gitu, nggak ada pohon, nggak ada benda-benda objek lainnya kan gitu. Ya mungkin aja bisa. Tapi kan kita balik lagi konsepnya ini, radio frekuensi ini pasti memantul dari benda-benda padat. Nah, makanya kenapa sering kita pakai jarak 10 meter aja di ruangan. Kok putus-putus gitu. Nah, kita cek lagi. Antenanya ada kehalang nggak sama benda-benda padat. Mungkin dia taruh di bawah, mungkin ditaruh dalam rak contohnya. Taruh dalam rak, terus antenanya nggak dipindah ke depan. Antenanya udah ketutup rak gitu. Udah kehalang signal radio frekuensinya. Pasti putus-putus. Mungkin ada yang nanya, oh saya pernah kok gitu taruh dalam rak aman-aman aja. Ya belum kena aja. Ntar suatu saat teman-teman pasti ngerasain, karena saya juga dulu gitu taruh di belakang, oh aman-aman aja tuh, tiba-tiba pindah kemana, waduh masalah. Terus dapat dikasih tahu juga, oh nggak boleh, harus pindah ke depan. Setelah itu ya aman mulai. Berarti emang placement untuk antena receiver itu emang harus tepat. Harus tepat. Harus tepat. Jadi nggak mentang-mentang ini perangkat wireless tanpa kabel, terus kita juga
mau kelihatan semuanya bersih gitu gimana, disembunyiin gitu antenanya. Ya betul tadi kata Colvin juga, memang ini kan tergantung dengan tempat yang mau kita gunakan untuk instalasi si Betul. wireless juga gitu. Jadi jangan jangan mengenyampingkan Estetika. artinya memang syarat-syarat bakunya itu memang harus diperhatikan. Seperti tadi Colvin bilang ya harus kelihatan transmitter sama si antena. receivernya. Betul. Karena Lanjut, ini kan receiver seperti yang tadi saya bilang, dia tidak tahu di mana transmitter ini berada. Makanya dia transmitter ini yang mengirimkan radio frekuensi yang akan dibaca oleh antena receiver. Oke, next. Nah, ini contoh grafiknya. Kalau kita bisa lihat tuh ada yang garisnya konstan lurus, terus ada yang tiba-tiba drop. Nah, itu dia sumber masalahnya. Yang drop itu saat radio frekuensi dikirimkan, dia ada yang langsung direct ke antena, ada juga yang memantul. Contohnya misalnya ini saya ngomong, ini langsung masuk sini. Kemudian ini kan radio frekuensinya jalan terus, kayak seperti looping gitu. Ada yang masuk, terus ada yang nempel tembok masuk lagi sini, masuk sana, nabrak siling, masuk lagi. Jadi ini radio frekuensi yang masuk ini banyak yang bertabrakan, numpuk. Padahal dari satu source. Jadi makanya itu kalau kita lihat grafik, yang garis konstan lurus itu langsung direct. Saat itu dia langsung direct. Kemudian dia drop jatuh. Ada pantulan dari ceiling, tembok, benda-benda padat lainnya. Oke, lanjut. Nah, sebentar kok tadi itu untuk yang slide yang tadi itu kan tadi kan kalau si antena menerima sinyal langsung itu relatif nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, pada saat si antena ini menerima sinyal dari pantulan-pantulan dari benda-benda sekitar receiver itu, apakah itu jadi masalah atau gimana? Masalah enggak. Oh enggak ya. Cuma kadang ada noise juga, atau tiba-tiba paling kayak keputus terus nyambung lagi, nyambung lagi. Itu kan signalnya yang drop. Signal antenanya yang drop. Makanya kita kalau harus misalnya pantulan itu berasal dari pantulan itu berasal dari tembok atau pantulan berasal dari besi lah kasar gitu. Itu punya pengaruh yang sama atau berbeda-beda? Kayak tadi kan menghasilkan noise lah, menghasilkan putus-putus. Apakah itu sama semua itu nanti menghasilkan gangguan seperti itu? Sama juga semua. Sama juga ya. Sama semua. Itu kan maksudnya ini jadi signalnya yang drop. Putar-putus tidak, tapi signalnya yang drop. Tapi tetap dia nyambung. Jadi tidak terlalu sering lah keputusnya, tergantung seberapa jauh dia dropnya. Kalau dia udah jauh dropnya terlalu banyak, dia akan bisa bunyi satsut. Nah itu radio frekuensinya hilang. Oke, terus pencet lagi. Bawa. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi sistem wireless teman-teman terganggu. Itu adalah satu dari sistemnya sendiri dan satu lagi di luar sistem. Nah, dari sistemnya sendiri itu coba di next ada namanya itu intermodulasi. Apa itu intermodulasi? Adalah ini saat teman-teman mungkin ada yang kebiasaan pernah lihat MC gitu, vokalnya kurang kenceng, dia tumpuk 2 mic, ditempel. Nah, itu bisa menyebabkan intermodulasi, menyebabkan gangguan ke transmitter yang dikirimkan radio frekuensinya ke receiver. Jadi bisa tiba-tiba noise-nya tinggi. Maka kan tempel 2 tanpa dikasih jarak, maka akan terganggu. Maka kita lihat itu noise-nya naik. Ini adalah gambar noise. Kayak zaman-zaman dulu itu ya, zaman dulu. Mikrofon gitu. Tempel 2 kan gitu. Harusnya ini kan dia kalau yang kita coba kalau kita teman-teman lihat itu ada 2. Yang 2 paling tinggi ini adalah yang terkonek ke receiver. Kalau ini menggunakan radio frequency analyzer.
Nah, ada 2 yang kecil itu. Nah, itu noise-nya yang disebabkan. Yang ujung kiri, ujung kanan. Itu ya? Ujung kiri, ujung kanan itu yang menyebabkan noise. Noise ini kalau bocor lumayan mengganggu telinga. Makanya jangan ditumpuk. Ini bayangkan kalau 2. Saya pernah coba sampai 5 itu, waduh noise-nya udah kayak apa ya? Jarum pentul banyak banget tuh. Kayak landak banyak banget. Jadi teman-teman jangan ditumpuk handheldnya. Kalau mau dikasih jarak minimal ya 30 cm lah. Makanya nggak pernah, kalau mungkin kita lihat podium banyak yang speech buat kenegaraan gitu kan, dia mungkin pakai 3 mic, tetap dikasih jarak. Nggak ada yang ditempel sebelahan, karena itu dapat mengganggu, menyebabkan noise. Lanjut. Nah ini tadi 2 transmitter, teman-teman lihat tuh, itu 3 transmitter yang disebabkan. 3 itu yang paling tinggi itu adalah transmitter yang terkonek ke receiver. Kemudian yang kecil-kecil itu adalah noise yang disebabkan dari 3 transmitter yang ditumpuk. Banyak banget ya. Banyak banget. Ini sudah sangat mengganggu. Karena kalau kita lihat noise-nya segitu, mungkin teman-teman yang pernah simak soal squelch, apabila squelch-nya kita naikkan di atas noise itu, noise-nya mungkin akan hilang. Tapi jarak transmitter ini pasti jadi drop, pasti jadi turun. Nah, balik lagi ke 1 km, noise-nya banyak, squelch-nya kita angkat, masih bisa nggak sampai 1 km? Dan masih perlu nggak sampai 1 km? Itu pun kalau brand yang teman-teman pakai itu sudah ada fitur squelch. Oke, lanjut. Itu sih kayak itu ya, kayak jalan Gatot jam 7 pagi tadi itu. Jam peak. Banyak banget itu. Nah, Cakung. kemudian ada non-system interface. Jadi masalah di luar dari sistem itu sendiri. Contohnya adalah di next aja Pak, itu ada animasinya tuh. Oke, broadcast dan non broadcast. Terus lanjut. Non broadcast itu contohnya broadcast dulu. Broadcast itu contohnya itu adalah kayak di stasiun TV itu kan banyak alat-alat yang menggunakan radio frekuensi kan. Apalagi stasiun TV itu punya BTS juga sendiri buat mancarin radio frekuensinya. Terus radio service, HT segala macam itu sangat bisa mengganggu wireless. Wi-Fi router Ganggu juga. Wi-Fi router itu pun bisa mengganggu, karena Wi-Fi router pun ini menggunakan radio frekuensi. Tapi walaupun dia sudah menggunakan radio frekuensinya itu sudah gigahertz ke atas, tapi tetap kan dia ada gelombang di bawah itu pun yang dapat mengganggu. Kalau speaker Bluetooth ganggu? Ganggu Juga ya? Bluetooth, HT, Wi-Fi itu kan pokoknya semua yang menggunakan radio frekuensi itu mengganggu receiver wireless teman-teman. Nah ini perlu ditekankan juga ke teman-teman nih bahwa perangkat-perangkat yang selama ini mungkin kita abaikan, yang rasanya sepertinya mungkin kita bisa bilang ini tenang-tenang aja nih, aman-aman aja wireless, ternyata memang bisa mengganggu kinerja antara wireless si transmitter sama receiver ya kok ya. Betul. Kayak router Wi-Fi, speaker Bluetooth, itu ternyata memang cukup mengganggu kinerja dari perangkat ini. Jadi teman-teman sekalian jangan buru-buru mempersalahkan perangkat wirelessnya masing-masing. Jadi harus dilihat juga. Dilihat dulu sekitarnya. Contohnya, apalagi sekarang kan eranya dunia mixer digital. Banyak mixer digital itu yang sudah ada built-in Wi-Fi, sudah built-in LAN, yang menggunakan koneksi internet. Nah itu kan bisa mengganggu juga. Apalagi kan sering tuh mixernya di atas, receivernya di bawahnya. Nah itu jangan, bisa mengganggu. Apalagi terus lagi event, sudah tahu ada rak wireless, taruh HT di atas rak wireless. Nah itu juga dapat mengganggu. Nah ada ini nggak sih, ada
ada suggest kira-kira jarak amannya dari perangkat wireless yang kita 1 pakai? meter. Oh, 1 meter. 1 meter. Dari Jarak. perangkat-perangkat yang bisa Perangkat-perangkat mengganggu ya. Makanya kalau kita sering lihat mungkin artis-artis luar, band-band luar, engineer-nya itu selalu dipisahkan. Section power pun tuh bisa mengganggu. Elektronik itu juga bisa mengganggu radio frekuensi. Power tersendiri, kemudian dikasih jarak lagi. Receiver tersendiri, kemudian dikasih jarak lagi buat in-ear monitor juga dikasih jarak. Kemudian sistem rak yang lain kayak broadcast apa semua dikasih jarak. Jadi sudah ada blocking-blockingnya. Karena itu untuk menghindari gangguan ke wireless dan wireless pun dapat mengganggu ke perangkat lainnya. Ya mungkin kalau di luar negeri tanah masih murah kali harganya, Iya, jadi bisa di blocking. Kalau di sini kan kalau map, bang, gua adanya 3x3, tumpuk situ semua. Gimana nih kontrol room 3x3, masukin situ semua aja. lanjut ke. Lanjut. Oke, kemudian ada non broadcast. Nah ini yang non broadcast itu, contohnya komputer tuh bisa mengganggu. Masa? Ganggu. Genset pun mengganggu. Pokok LED yang screen sekarang lagi banyak orang pakai itu pun juga mengganggu. Ini contoh saja di gereja saya itu taruh wireless di belakang LED. Hasilnya capret. Pas ditanya receiver di mana? Di belakang LED. Coba pindahin ke depan, aman. padahal cuma pindah barang semeter 2 meter. Nah, permasalahan makanya kelistrikan itu pun dapat mengganggu wireless system. Jadi bukan hanya radio frekuensi, apa yang menggunakan radio frekuensi, tapi di luar pengguna radio frekuensi pun dapat mengganggu. Karena kan listrik pun juga ada mengirimkan gelombang radio frekuensi, tapi nggak terlalu besar. Tapi itu cukup bisa dapat mengganggu. Punya potensi lah ya. Punya potensi terganggu. Tapi dari perangkat-perangkat yang cukup mengganggu tadi, yang paling sering kita abaikan tuh apa? Artinya gini, ada perangkat yang kayak router wifi deh. Banyak orang mungkin nggak aware juga kan kalau itu mengganggu kinerjanya si wireless gitu. Nah selain router wifi itu apa yang kira-kira kita sering punya? HT ya. Itu paling bahaya tuh ya. Musuh paling utama tuh HT sebenarnya. Karena kasihan kan security berarti itu. Bukan kan kru juga sekarang kan pakai HT kan. Iya. Kontak ke FOH nih, ini gini. Kadang lupa taruh HT di atas rak wireless. Saya sering banget lihat kayak gitu kan. Habis ngobrol jalan ke belakang, misalnya mau ngerokok dulu, mau kencing taruh HT. Di bawahnya ada wireless rack system. Itu dapat mengganggu. Jadi yang paling sering dan paling umum itu HT. Yang paling ganggu HT dan router. Oke, itu teman-teman dapat lagi ilmu bahwa hindari posisi berdekatan HT dan router setidaknya ya. Setidaknya HT dan router disebutkan dari perangkat wireless yang teman-teman pakai. Dan satu lagi, kalau teman-teman punya in-ear monitor, jangan dipasang satu rak sama wireless microphone. Karena prinsipnya in-ear monitor itu berbalik ya. Terbalik dari wireless system microphone. Karena yang ditaruh di rak itu raknya itu ada ini receiver, sedangkan in-ear itu transmitter. Yeah. Jadi transmit sama receive-nya bertabrakan. Yeah. Jadi harus dikasih jarak. Saya juga berapa kali ketemu kasus kayak gitu. Kok keganggu gitu. Coba udah pindahin gak antenanya kelihatan transmitter masih keganggu. Pas datang ke lapangan di atasnya rak mikrofon, di bawahnya rak in-ear monitor. Setelah itu dicabut dipindahin aman. Oke, tadi kita sampai mana nih? 3 atau itu non broadcast. Poin ke sudah tadi lanjut. Lanjut. Pak produser, tolong dong. Nah, ini contoh-contohnya di digital audio video device seperti delay, reverb segala macam. Makanya raknya tuh kalau bisa disampingkan, dipisah. Ini apa nih? Digital audio dan video device. Satu digital signal kamera. processor.
Satu digital signal processor tuh kayak delay, reverb, pitch shifter dan lain-lainnya, kompresor apa segala macam itu dapat mengganggu wireless. Kemudian recording kayak teman-teman punya rak yang buat khusus record itu pun juga dapat mengganggu. Synthesizer, MIDI controller. Sebentar, itu CD player tuh di mana ganggunya dia? Kan semua itu kan CD player itu semua menggunakan biasa kalau kita baca spek itu ada 50 sampai 60 Hertz gitu. Itu kan masuk dalam radio frekuensi. Oh, dia pakai itu juga. Pakai semua ini makanya audio yang keluar itu kan audio kan 20 sampai 20 kHz. Itu sebenarnya kan kalau kita tarik ulurnya itu kan dari 0 Hz sampai berapa gigahertz. Itu kan masih satuan dalam radio frekuensi. Gelombang frekuensi. Jadi gelombang frekuensi pun mengganggu. Audio kan gelombang frekuensi. Ini yang kita bicarakan ini jaraknya boro-boro 200 meter nih. Ya. Ini kayaknya sih dalam satu lingkup 50 meter nih udah ada perangkat gini banyak. Nah, mungkin kayak kayak delay, CD player, reverb segala macam mungkin tidak banyak mengganggu. Mungkin sekian persen lah, kecil lah tapi dapat bisa mengganggu walaupun kemungkinan chance-nya itu kecil. Tapi kalau bisa dihindari, kenapa tidak kita hindari? Ya. Contohnya kayak kamera, camcorder, video switcher, video editing system dan lain-lainnya itu pun dapat mengganggu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Nah, ini itu kalkulator pun ganggu. Kalkulator pakai baterai kan? Pakai baterai. Betul. Baterai kan ada satuan gelombang hertz listriknya. Itu pun mengganggu. Baterai itu kan ada voltasenya kan. Itu pun mengganggu. Mungkin kecuali kalkulatornya yang pakai ini yang nangkep sinar matahari mungkin enggak. Personal komputer, kalkulator, mini komputer, mainframe komputer, controller lighting, IV presentation itu. Nah, karena semua ini menggunakan listrik. Listrik pun juga kan ada gelombang frekuensinya, dapat mengganggu. Tapi yang tertulis di sini poin 1 sampai 7 ini sebenarnya nggak terlalu signifikan ya? Nggak terlalu signifikan, charge-nya itu sangat kecil. Ya. Sangat kecil, jadi sebenarnya kita tidak terlalu kalkulator, jangan kalkulator lah di sini. Nggak kayak gitu. Jadi ada chance tapi 0,00 sekian lah. Jadi ada gini, chance-nya. jangan sampai nanti misalnya teman-teman habis ngelihat ini nih, wah ini jadi ini kayak nggak boleh nih, gitu. geser nih, Bukan, jangan. jadi sebenarnya ini hanya mengingatkan supaya rumus untuk menggunakan perangkat wireless itu supaya lebih teratur, lebih tertib. teratur. Tapi bukan berarti setelah nonton video ini jadi semua parnoan. digeser-geserin. Enggak. Jadi yang paling perlu diperhatikan itu hanya HT, Wi-Fi router. Ya. Pokoknya yang menggunakan radio frekuensi yang cukup besar. Sedangkan yang lain ini kan tidak terlalu besar lah ada pengaruhnya. Ntar ada yang tanya, wah itu tuh taruh laptop, ini sebelah receiver, ganggu dong. Tapi buktinya enggak tuh. Ya emang ada kemungkinan tapi chance-nya sangat kecil. Oke, lanjut. Nah ini AC power equipment, lighting, neon. What? Itu balas lampu ya tadi ya? Nah itu Nomor 4 tuh. ini apa ya, balas lampu ya? Lampu bohlam. Neon, lighting. Jadi sekali lagi. Genset. Ya betul. Nah tadi yang sudah dibahas tadi mungkin dari nomor 1 sampai nomor 4 ini mungkin hanya genset yang sangat bisa signifikan. Tapi kalau untuk yang lain-lain poin 2, 3, 4 ini memang ada kemungkinan tapi sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, next aja nih. Ini kayaknya lupa hapus. Next. Nah, ini recommended
rekomendasi. Nah ini. Ada namanya line offset, ini sering banget udah kita singgung. Ya. Yang mempengaruhi jarak wireless teman-teman itu dari line of sight. Mau ini ditaruh di bawah, misalnya di bawah meja dalam rak, teman-teman jarak 50 meter, 30 meter, 10 meter aja udah pasti keganggu. Karena ini transmitternya sudah kehalang antena receivernya yang dikirimkan radio frekuensi. Jadi tetap kita sudah sering banget anjurkan transmitter wajib hukumnya terlihat oleh antena. Mau gimana pun caranya harus terlihat. Karena yang menentukan jarak wireless teman-teman itu adalah transmitter yang terlihat oleh receiver. Betul, memang ini jadi rumus baku. Ya, Rumus baku betul. untuk pengguna sistem wireless. Mau wireless brand apapun, wajib kalau mau aman, mau jaraknya lebih jauh, gunakan konsep line of sight. Ya. Jadi transmitter harus terlihat oleh antena. Betul. 10 meter aja udah banyak kemungkinan untuk terhalang ya. Banyak kemungkinan kehalang. Antara receiver sama transmitter Betul. gimana 1 kilo, itu nanti di tengah-tengah ada tukang nasi goreng, mama nyuci, ditutup. tukang angkot lewat ngetem kan susah. Susah, betul. Kang ojek, becek. Nah, makanya kenapa wireless itu lebih sering ditaruh di monitor engineer daripada ditaruh di FOH. Karena FOH terlalu jauh. Kalau dia taruh receiver di FOH, terus yang nyanyinya di panggung, anggaplah FOH ke panggung itu 30 meter. Itu orang berapa? Banyak di bawah. Belum lagi yang bawa handphone. Handphone itu kan menggunakan radio frekuensi juga. Itu keganggunya sudah pasti fix 100% pasti keganggu. Makanya kadang teman-teman ada yang pas cek sound aman wireless. Kemudian pas running acara mati. Ya kan posisi nggak ada orang. Nonton nambah ya. Yang nonton nggak ada, yang bawa handphone nggak ada. Handphone nih main ganggu juga handphone. Selain router HT, handphone juga mengganggu. Apalagi yang nonton bawa HT semua, Wah, bukan handphone. suruh pulang. itu kalau di luar tuh ada namanya wireless engineer. Itu wireless engineer-nya nangis-nangis itu. 1000 orang datang bawa HT semua kan. Woi bro. Wah, wireless engineer-nya nangis itu. Nangis. Makanya tuh kayak ada teman-teman mungkin pernah baca berita tuh yang kemarin apa ya Asian Games ya kita heboh sini. Kok pada lip sync apa segala macam, bukannya nggak mau live. Itu penggunaan HT udah ratusan di situ. Dia mau paksa pakai live, pakai wireless, resiko chance-nya berat banget. Lebih baik kita lip sync daripada saat konser live gitu yang nonton ini seluruh Asia loh. Tiba-tiba putus-putus cepret. Makanya kemarin tuh lip sync ya? Lip sync. Gitu Jadi ya? kan banyak yang komplain, kok jadi lip sync? Ya itu dia, karena di situ ratusan HT yang dipakai. Itu udah kanal buat wireless udah tinggal sedikit, tinggal secuil. Dipaksa pun pasti akan keganggu interference. Apa? Dan puluhan ribu handphone. Dan jutaan hater. Nah itu ya mungkin teman-teman, makanya yang mungkin kalau seperti kita mungkin yang sudah paham, ya wajar ada lip sync karena radio frekuensinya udah crowded banget lah di situ. Mungkin yang nggak keren, wah payah lip sync ya. Nggak tahu teknikal di belakangnya seperti apa. Oke, dan itu kan placement antenanya pun agak susah buat ngejar line of sight-nya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti tadi saya bilang, saya punya receiver. Terus di next, Pak. Taruh dalam rak. Terus antenanya dilipat di dalam rak. Biar rapi. Nggak keganggu. Pasti keganggu. Kelihatannya enak. Kan rapi, nggak kelihatan antenanya bersih gitu. Kedengarannya nggak enak katanya. Kedengarannya nggak enak, putus-putus. Jadi harus dipindahkan ke depan. Oke, nah kalau di Mipro ada unit FB untuk memindahkan ya? antena yang ada di belakang receiver ke Ke depan.
Kalau nggak salah namanya FBC71 ya. FBC71. Bener ya? FBC71 ya? Nanti kita akan Buat pindahin ke depan ya. Antena pindahin antena. FB. Ya, pokoknya Bipro ada. Nah, terus kemudian nah ini posisi antena jangan di bentang-bentang biar rapi, disilang. yang sebelah kanan atas kayak Superman lagi terbang ya tangannya. Superman terbang. Silang. Kalau mau tahu teman-teman mau tahu kenapa harus naik ke atas, ada di Video sebelumnya yang membahas kenapa dua antena lebih baik. Nah, terus lanjut. Nah, kalau boleh kita ulang tadi, pengguna wireless system itu sebaiknya kalau untuk penggunaan yang nanti di medannya ada kendala di jarak, sebaiknya antena yang di belakang receiver dipindahkan ke depan. Dan kedua adalah perlu diperhatikan posisi antenanya. Jangan diluruskan seperti tadi atau dilipat silang betul. gitu. Jadi tetap aja berdiri mungkin ke atas. Teman-teman yang penggunaan lebih dari 2 receiver disarankan menggunakan antena eksternal. Nonton di sebelumnya. Antena itu ya kemarin ya, AT90. AT90W dan AT70W. Ya. Bisa menggunakan antena stick juga, AT20 bisa juga, tapi tetap kita harus gunakan combiner. Ya. Pokoknya lebih dari satu, ya, lebih dari satu receiver gunakan combiner karena dapat mempengaruhi gain dari antena. Nah ini apa nih Koni? Nah ini recommended application. Ini kalau posisi kasusnya teman-teman tidak menggunakan antena eksternal. Jadi usahakan receiver ini ditaruh 2 meter. Nggak wajib 2 meter, 1,5 lah. Yang penting ini kan sejajar. Jadi antena ini sejajar sama si handheld yang kita pegang. Mungkin kan kenapa ditaruh 2 meter? Karena rata-rata tinggi orang kita Asia itu kan 160 sampai 170. Jadi 2 meter anggap segini sampai 2 meter. Jadi kalau taruh 1,5 aja kan dia bisa sejajar. Line offsetnya langsung direct, lebih enak. Masuk ke rumus tadi itu ya. Line of sight. Next. Tapi kalau teman-teman punya antena eksternal, receivernya mau diumpetin mau taruh di mana, selama antenanya kelihatan, nggak masalah. Contohnya ada di Bali rental gitu, biasa wedding, mau bersih panggung segala macam, mau nggak mau kan ini alat-alat sembunyiin, alat receiver disembunyiin, tapi antenanya nongol di belakang bunga ada antena AT90, mungkin di sana ada juga AT90. Selama yang penting antenanya yang wajib kelihatan, bukan receivernya. Ntar mentang-mentang receivernya kelihatan, receivernya yang kelihatan, antenanya di mana nggak jelas, taruh di mana. Yang penting antenanya yang wajib kelihatan. Nah ini kemiringan antena itu 90 derajat atau 45 derajat. Kenapa kayak gitu? Ada di podcast sebelumnya. Ini mengenai jarak antara 2 antena minimal. Kalau yang sebelumnya sudah kita bahas, kalau jarak sekian dropnya berapa dB, jarak sekian berapa dB dropnya, ada di sebelumnya. Nah ini yang teman-teman pasti sudah sering sekali bikin begini. Mungkin ada yang ngomong, oh aman, gak apa-apa. Saya udah berapa kali kok setiap event begini, jalan aman-aman aja. Di samping lo apa, nasi bungkus ya? Bukan gua itu. Bukan. Iya nasi bungkus ya, kotak-kotak gitu kan. Ini contohnya antenanya ditumpuk begitu banyak. Ini kalau mau teman-teman lihat, mau tahu hasilnya kayak gimana, ada di podcast sebelumnya. Antena kalau ditumpuk seperti ini bisa menyebabkan hasil radio frekuensinya seperti apa, ada di video podcast. Pokoknya kalau dengan pemakaian segitu banyak disarankan memakai antena eksternal. Solusinya seperti itu. Nah, solusinya seperti itu. Dan MyPro pun bisa sampai up to 64 transmitter channel hanya menggunakan 2 antena. Ingat, 2 antena. Oke. Nah, ini contohnya ke depan. Dia ke depan tapi tetap salah. Salahnya
antenanya tetap ditumpuk. Sebenarnya dia udah insaf ya, tapi nyasar lagi nih. Nah itu dia, makanya teman-teman tetap diperhatikan. Oh, saya udah ngikutin antenanya pindah ke depan kalau di rak. Iya, memang pindah ke depan. Ini akibat nonton video nggak tuntas begini nih. Nah iya betul. Tetap pindah ke depan, tapi ditumpuk ya sama aja. Sama aja, betul. Nah, ini dapat mempengaruhi jarak dari transmitter teman-teman ke wireless teman-teman. Jadi walaupun sudah pindah di depan, tetap gunakan 2 antena. Jangan Sebenarnya ditumpuk. bisa posisi kayak begini, antena di depan, asalkan satu receiver maksimal 4 channel, itu masih oke lah. Atau Seperti satu yang ini receiver, 2 channel. CT314, dia 4 channel, hanya 2 antena. 2 antena. Sudah lebih dari 1 channel, sudah pakai 2 receiver, disarankan menggunakan divider atau combiner. Jadi menggabungkan 2 receiver hanya menggunakan 2 antena. Nonton yang sebelumnya. Lagi videonya? Lanjut. Video. Foto. Nah ini pemilihan kabel. Kabel untuk dari receiver ke antena itu harus menggunakan yang 50 ohm. Jadi jangan gunakan 75 ohm. Jadi teman-teman yang punya kabel sekarang mungkin yang lagi nonton, coba dicek benar 50 ohm atau 75 ohm. Karena 75 ohm itu untuk data video. Itu kelihatan di kabelnya tuh. Ada tulisan di kabelnya 50 ohm atau 75 ohm. Ini beberapa referensi kabel. Baik lagi, 1000 meter, 1 kilometer. Bisa nggak? Bisa. Bisa nyampe 1 kilometer. Transmitter. Asal di 1 kilometernya antenanya di situ. PR ya. PR. PR. Makanya kan bisa atau enggak, perlu atau enggak. Karena 2 substansi yang berbeda nih. 2 substansi yang Bisa berbeda. atau enggak. Bisa atau enggak? Kalau Bisa ya ditanya bisa, bisa atau tapi enggak? belum tentu perlu. Bisa. Tapi perlu atau enggak? Ya. Belum tentu. Bisa asalkan antenanya di 1 kilometer tempat transmitter. Dan Bisa. harus benar-benar kelihatan ini. Ini terlihat di antena. Karena di sini ada rumus hitungannya. Ya agak ribet dikit, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Nggak apa-apa. Jadi ini contohnya ini, saya pakai LMR 600. Yang urutan keempat deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. LMR 600. Oke. LMR 600 itu di 200 meter hanya drop dB-nya itu 0,82 dB. Saya pakai 5, paling 4 dB. Pakai antena gain AT90 6 dB. Masih ada 2 dB. 2 dB itu masih aman. Bisa. Masih angka toleransi itu ya. Masih angka toleransi. Ntar ada rumus cara ngitungnya. Ngitung loss kabelnya. Dari sekian tipe ini yang paling bagus LMR 600. LMR ya? 600, tapi LMR 600 ini agak susah cari di Indonesia. Kebanyakan itu yang beredar di pasaran itu RG58. RG 58A. Ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Kalau pakai RG58 dibikin 1 kilo pun bisa, tapi boosternya banyak banget. Karena di situ maksimal 30 meter. 30 meter ya di situ. Karena maksimal toleransi loss itu 6 dB. Maksimal toleransi loss. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 6 dB yang loss. Makanya kalau dibikin 1 kilometer bisa. Tapi seberapa banyak yang mau keluar kos sampai bikin 1 kilometer. Belum kos buat ini kan pembebasan lahan ya kan. nyewa Satpol PP itu nggak murah loh. Nggak ada Iya hubungannya Pak pembebasan lahan. Kaki 5 1 kilometer ya kan. Betul. Ngojek. Pas lagi narik Ya. kabel kan, Mas, misi Mas mau tarik kabel. Kabel apa? Kabel kabel antena Mas. Oh, antena TV. Pulang tuh mau ormas lo. Kan repot. Pajak ini dulu. Iya. Nah teman-teman tahu lah. Enggak usah deh, mau 1 kilo enggak aja ya kan. Makanya dibilang 1 kilo bisa atau enggak? Bisa. Tapi perlu apa enggak? Saya rasa sih enggak perlu. Mungkin kecuali ya basar, mungkin kayak di PRJ gitu lah. Anggap kita nih udah hari ini enggak ada ini ya apa? Jakarta Fair. Ya misalnya kayak area Jakarta Fair gitu misalnya. Receiver cuma ditaruh di satu tempat, tapi ada MC yang keliling kemana-mana. Ngakalinnya ya antenanya yang kita sebar.
Menggunakan ya kabelnya kita sebar, menggunakan divider sama combiner. Itu yang kita sebar, misalnya di titik sekian kira-kira bakal loss, udah nggak dapet signalnya, kita taruh antena situ. Kemudian dia mau kira-kira mau kemana lagi, kita taruh antenanya di situ. Tetap lagi kita balik ngitung pakai rumus loss cable. Oke, next. Di aplikasi juga aplikasi yang jarang dipakai orang. Ya, jarang dipakai orang. Yang dicontohin itu aplikasi yang benar-benar jarang banget. Next, paling nggak. Nah, ini adalah rumusnya, cara menghitung loss cable. Gimana itu bacanya itu gimana itu? Antena gain. Jadi kita perlu tahu gain antena yang kita gunakan itu berapa. Contohnya kayak AT90 itu 6 dB gainnya, AT70 itu 4 dB. Itu ada di spek ya? Ada di spek. Okay. Terus AT20 ini ada 2,15 dB. Okay. Jadi kita perlu tahu dulu antena gainnya berapa, kemudian dikurangi total cable loss plus cascade loss. Apa itu? Cascade loss itu ada spare kita, spare tambahan 3,5 dB buat jaga-jaga. Nah, terus total cable loss itu taunya dari mana? Dari tabel yang tadi. Oh, yang sebelumnya nih ya? Sebelumnya tadi. Misalnya kita pakai RG58 50 meter misalnya. Berarti 30 meter aja udah 5,8, berarti tambah 20 lagi, kurang lebih sekitar 3/4-nya lah tuh. Tambah 10, ya kurang lebih 7 dB di total. Berarti lossnya 7 dB. Nah, nanti dari antena gainnya berapa, dikurangi total kabel lossnya 7 ditambah 3,5. 7 tambah 3,5 berarti tambah 3,5. Berarti 10,5 dikurangi. Katakan kita pakai antena yang tadi tuh, yang AT90 berapa ya? Antena 6 dB. 6 dB. 6 dB. Dikurang 10,5. 10,5. Berarti minus dong. Minus 4 dong. Minus 4. Minus 4. Nah, kemudian booster gain. Oke. Booster gain ini tidak terlalu booster gain ini diperlukan hanya apabila gainnya terlalu banyak loss. Kalau minus 4 tuh masih oke. Minus 4 masih oke. Coba Pak di next slide-nya dulu. Next slide-nya dulu. Bentar balik lagi. Nah, ini tabel kompensasi loss-nya itu seberapa. Jadi minus 6 dB sampai minus 2 dB itu masih masuk toleransi. Berarti kayak tadi, kita balik ke yang tadi, 6 kurang 10,5. Berarti kan minus 4,5. Ada booster gain. Kalau kita booster gain ini 12 dB. Kalau kita tambah 12 dB, minus 4,5 jadi 8. 8 itu udah over. Seperti yang tadi kita over loss. Overnya tuh di atas 6 dB itu sudah over. Itu bisa mengganggu. Makanya kenapa wireless itu harus presisi. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Jadi harus benar-benar pas. Nah, makanya teman-teman wajib perlu dipastikan benar-benar penggunaan kabelnya juga. Apakah perlu menggunakan booster atau enggak. Karena apabila gainnya tidak terlalu loss banyak, kita paksakan booster, dia jadi over, itu maka frekuensi sekitar yang lain pun dimakan sama antena. Akibatnya keganggu. Cerot. Pas keganggu. Kalau kurang ya putus-putus. Makanya harus dipastikan benar-benar. Tapi kalau di Mi Pro ini ada AD708, dia sudah ada auto calibration. AD708 ini auto gain controllable divider. Jadi kan gainnya itu sudah di auto. Jadi dia sudah bisa mengkalkulasi otomatis. Jadi nggak perlu ribet-ribet ngitung-ngitung seperti ini. Kalau dia over, dia akan nyala lampunya. Dia pas kita pencet calibrate, kalau dia nyala kuning, oke, berarti aman. Dia sudah menghitung sendiri loss-nya sekian, di boost-nya sekian. Oke, jalan. Kalau dia merah, fail, berarti terlalu over. Berarti ada yang salah dengan panjang kabel kita. Baru kita gunakan rumus yang tadi kita coba hitung, oh iya sudah over, nggak bisa, makanya dia fail.
Jadi makanya 1 kilometer ya bisa. Tapi ya perlu apa enggak, balik lagi ke teman-teman deh. Mungkin sampai tahu ada yang punya job 1 kilometer, kita nggak tahu kan. Kita kan sampai sekarang sih saya belum pernah nemu job 1 kilometer pakai wirelessnya. Apalagi apa? Raja Arab. Raja Arab. Mungkin gini, artinya memang kita kan sering ketemu sama beberapa Customer. dan memang pembicaraan yang sempat beredar di teman-teman pengguna wireless itu ada beberapa perangkat wireless yang memang bisa bekerja dalam jarak 1 kilometer. Betul, ditulis dia seperti itu. Jadi memang rasanya itu hanya bahasa iklan saja. Oh, saya iklan betul. Apa namanya, pada saat di aplikasi ya rasanya sih banyak banget gangguan yang akan dialami Tapi teman gitu. makanya kalau dari brand yang nulis dia tulis 1 kilometer, salah atau enggak salah mereka. Emang bisa, cuma balik lagi bisanya kan mereka nggak terangi bagaimana caranya biar sampai 1 kilometer. Jadi jangan gampang langsung termakan sama iklan lah. Tadi kan juga sudah disebutkan bagaimana tata cara pemakaian perangkat wireless yang minim dari gangguan. Minim gangguan. Kita menghindari perangkat-perangkat yang sebenarnya sudah menempel sehari-hari sama kita, kita kurang aware. Itu mungkin teman-teman sudah bisa mempertimbangkan untuk menjaga jaraknya. Jadi selain lagi hot ini sekarang physical distancing, perlu juga nih physical distancing sama perangkat wireless yang teman-teman punya dengan perangkat-perangkat yang selama ini sudah familiar, mungkin seperti router, HT, handphone. cukup mengganggu. Nah, tapi sebenarnya dari perangkat-perangkat yang tadi telah ditulis itu tidak semuanya dapat menimbulkan gangguan yang sangat signifikan. Jadi memang perlu pendewasaan dalam menyikapi materi yang tadi sudah disampaikan sama Ko Alfian. Nah, berikut juga bagaimana kita bisa menerapkan pemakaian wireless sepanjang 1 kilometer itu sih rasanya bisa dibilang fokus kita adalah tidak perlu. Kalau masalah dibilang bisa, ya bisa gitu. Tapi makanya tema yang diangkat sore ini kan apakah perlu gitu. Nah, jadi sepertinya kan juga kalau dalam pemakaian wireless itu tidak ada yang sampai 1 kilometer jaraknya. Itu sangat spesifik sekali acaranya. Sampai kita tuh bisa pakai wireless dengan jarak 1 kilometer. Pak Wal minta rokok nih Pak Wal nih. Coba tolong dulu. Ini menyangkut karir nih, bahaya nih. Jadi memang kalau dibilang bisa ya bisa, tapi kalau dibilang perlu ya perlu kita pertimbangkan lagi jenis acara apa yang sampai memakan jarak 1 kilometer antara si receiver sama transmitter. Belum lagi tadi sudah dibahas mengenai rumus line of sight yang memang sudah disinggung beberapa kali video kemarin, dan juga beberapa hambatan-hambatan ya seperti kayak tembok lah, ceiling apa segala macam yang tadinya itu bisa menimbulkan pantulan radio frekuensi yang mana 2 aja itu udah menimbulkan titik noise beberapa ya. Oh, itu ini handheld. Oh, handheld ya. Itu handheld. Artinya kan tetap aja menimbulkan intermodulasi ya. Istilahnya kan seperti enggak, itu. kalau intermodulasi itu Salah lagi gue. Buat handheld. Salah mulu. Jadi itu salah apaan sih gue? Itu multipad problem. Multipad problem itu banyaknya radio frekuensi yang masuk ke antena. Oke. Pokoknya gangguan lah ya. Gangguan. Gue pengen ngomong rapi sebenarnya, cuma salah mulu. Kopinya udah dingin sini. Salah wajar. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Yang penting hajar aja deh. Yang penting hajar aja dulu. Nah, tadi rasanya itu udah sangat jelas sekali. Kolpen sudah menjelaskan bagaimana
eh, cara kerjanya si perangkat wireless ini, yang mana terdiri dari 2 buah main unit antara receiver sama transmitter. Belum lagi hambatan-hambatannya di tengah jalan, jarak, terus ada perhitungan loss gain-nya apa segala macam. Ini mudah-mudahan sih jadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Dan sepertinya ini kalau misalnya memang ada pertanyaan atau ada pengalaman yang teman-teman sudah rasakan mengenai gangguan kah atau happy-nya pakai Wireless Mi Pro, silakan nanti boleh komentar di kolom komen. Gitu. Nah, apa tuh? Oke. Durasi ya? Durasi. Ini kemarin diceritain nih sama Pak Donald nih. Pak Donald siapa? Pak Donald nih ada. Coba suruh kesini orangnya. Jadi ada pernah rental, dia keganggu wirelessnya, antenanya ditarik, gantung di mana? Di rigging ya? Di tiang tenda ya? Di tenda. Katanya aman. Ya lagi hoki aja berarti. Karena itu antena ditaruh di. Sebentar, itu penyebabnya apa itu? Kalau dia bisa ngambil tindakan kayak begitu? Keganggu wirelessnya. Dia tarik kabel ke antenanya diikat di tiang. Oke. Nah ini antena begini, ini taruh tiang sebelahnya udah keganggu. Oke, betul. Nah mungkin karena memang belum artinya belum sampai ada informasi yang ke temen itu untuk bahwa si ini juga mengganggu. Mungkin tiang itu dia mengganggu pikirannya ditaruh di tiang, radio frekuensinya makin lebar, merembet. Justru salah. Dipikir tiang dapat membantu, tapi salah. Tiang malah menghambat radio frekuensi. Solusinya seperti apa tuh kalau kayak gitu? Ketemu kasus seperti itu, solusinya seperti apa? Solusinya gampang, tinggal ya antenanya didekatin aja ke atau enggak receivernya sama antenanya didekatin ke pengguna transmitter. Kalau receivernya dipindah berarti kan dia harus nambah kabel berarti. Harus nambah kabel. Atau enggak pakai antena eksternal. Di sinilah fungsinya antena eksternal. Walaupun receivernya disembunyikan, tetapi tetap antenanya ada kelihatan. Dan kemudian ini kan antena stick kayak gini kan cuma 2,15 dB. Kita tarik 10 meter aja anggap. Kayak tadi tuh 5,8. 30 meter bagi. Tadi harga 58 tuh 5,8 per 30 meter. Kita bagi 3 aja udah 1 dB. Dia udah loss. Dia udah tinggal 1 dB. Apalagi kalau kita tarik panjang sampai 20 meter. Anggap aja 3. Ini udah loss. Lumayan lossnya, makanya sudah mengganggu. Nah makanya tadi kalau teman-teman tadi mendapati kasus seperti tadi, ya tadi yang saran Pak Alfian, pindahkan receivernya. Salah-satu seperti itu, dengan konsekuensinya kabelnya harus disesuaikan. Atau menggunakan juga antena eksternal. Kalau nggak punya antena eksternal, solusinya adalah untuk membelinya. Di dealer terdekat. Kan kurang lebih begitu ya. Betul, kurang lebih begitu. Bisa diterima ya kira-kira? Bisa diterima. Karena antena eksternal tuh jauh lebih besar gainnya dibandingkan antena stick seperti ini. Jadi teman-teman pakai kabel 30 meter pun masih aman. Dan tidak perlu booster. Dan teman-teman juga harus pastikan antena eksternal teman-teman yang beli itu pasif atau aktif. Karena pasif itu berarti dia sesuai dengan gainnya antenanya dari teman-teman. Misalnya kalau di Mi Pro itu AT90 kalau dia pakai pasif berarti 0 sampai 6 dB. Kemudian kita pakai aktif berarti 6 dB plus 12 dB aktif boosternya. Jadi di AT90W itu sudah built-in antena pasif aktif booster. Oh, lengkap dong. Lengkap. Jadi misalnya kurang nih, perlu booster lagi tambahan di AT90W, tinggal pakai yang boosternya. Sudah built-in, pakai aktif boosternya. Karena mungkin ada beberapa brand lainnya kan beli tersendiri, pasifnya tersendiri, aktifnya tersendiri. Beda unit ya? Boosternya tersendiri, beda unit. Di Mi Pro pun juga tetap ada booster eksternal. Apabila ya balik lagi kalau kita pakai kabelnya sudah 60 meter sampai 100 meter kan, apalagi kita pasang instalasi gedung, maunya di split lantai 1, 2, 3 connect semua kan, mau nggak mau kita kan harus perlu booster. Balik lagi kita ke hitungan kabel yang tadi. Nah mungkin gini, ada ada pertanyaan dari teman-teman nih mengenai fitur Squares itu.
Nah, fitur squelch itu kadang-kadang kan mempengaruhi logika kita juga tuh Nah. kadang-kadang. Nah, itu sebenarnya tuh gimana tuh kalau untuk pengaruhnya sama jarak itu? Teman-teman audio call pasti familiar yang namanya efek gate. Hmm. No, squelch itu adalah gate-nya radio frekuensi wireless. Wireless yang kita pakai ini udah ada nih ya? Sudah ada. Jadi Fitur squelch squelch itu ada di receiver, nggak di sini. Iya, betul. Jadi squelch itu ada di receiver. Transmitter ini mengirimkan radio frekuensi, pasti ada noise-nya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada noise-nya. Nah, disitulah gunanya squelch. Kita bisa atur, kita mau potong noise-nya seberapa banyak. Tapi ada konsekuensinya. Semakin tinggi kita buka gate noise dari squelch, noise-nya pasti menurun. Tapi jaraknya semakin pendek. Oke. Tetapi kalau kita tidak buka banyak, memang noise lebih banyak, tapi jaraknya semakin jauh. Jadi harus bijak menentukan squelch. Jadi bahasa gampangnya kalau kita nggak putar ke kanan terlalu banyak, noise-nya banyak. Ya. Tapi jaraknya pemakaian cukup jauh. jauh. Tapi kalau misalnya kita putar ke kanan, squelch-nya lebih jauh, itu jarak pemakaian antara si transmitter sama receiver lebih pendek. Sama kayak analoginya drum yang paling sering pakai gate, overhead pakai gate. Kita buka gate-nya lebih banyak, pukul simbal, hilang. Nah, itu kan terlalu banyak kita buka gate-nya. Coba kalau kita buka sedikit, panjang, noise-nya banyak masuk kan. Tapi lebih enak suaranya. Sama juga seperti konsepnya squelch di radio frekuensi. Jadi harus bijak. Betul. Karena kan kalau untuk pengguna wireless ini kan juga bukan cuma hanya rental. Terkadang ada user rumahan yang membeli perangkat wireless yang sudah ada fitur squelch-nya. Nah, jadi mungkin asumsi yang ada di masyarakat awam itu kalau kita buka kencang-kencang squelch-nya itu jaraknya makin jauh. Makin jauh, salah. Nah, itu kan artinya kan logika yang harus kita luruskan nih. Artinya sebenarnya itu fungsi itu ya ada tetap. Cuman bagaimana penggunaannya seperti tadi kan. Kalau dibuka terlalu banyak justru malah memperpendek range pemakaian. Jarak pemakaian si wireless sama transmitter sama receiver. Oke. Makanya contohnya kayak misalnya kita nyalain bunyi cerat, kita fullkan noise-nya hilang. Tapi pendek. Jarak berapa meter udah hilang, udah putus, signal di receivernya udah hilang. Makanya kalau mungkin teman-teman tahu ada yang namanya RF scanner. Di situ terus di Mi Pro seri 78 itu sudah ada softwarenya. Jadi kita bisa lihat noise-nya, kita bisa sesuaikan squelch-nya. Kayaknya di video kemarin ada sudah dijelaskan situ, kita bisa patokannya sudah bisa, jadi nggak usah kira-kira. Kita udah bisa lihat segini noise-nya, pasang squelch sekian saja, jangan terlalu over. Presisi berarti itu hitungannya. Presisi. Oke, teman-teman mungkin ada yang bingung, ada yang mau diulang, boleh. Pokoknya gini aja tuh, sebenarnya tadi kan kita kan membahas masalah jarak, khususnya jarak 1 kilometer penggunaan perangkat wireless. Jadi kesimpulannya adalah perlu atau tidak jelas itu sangat dipengaruhi oleh acara yang akan berlangsung. Betul. Itu kalau sampai pengguna jarak sampai 1 kilo itu pasti sangat spesifik bentuk acaranya. Artinya bukan seperti pagelaran musik biasa gitu. Mungkin ya nggak tahu sih, ada. Saya juga belum bisa ngebayang. Belum pernah dapat job segitu sih. sampai 1 kilo. Tapi kalau ditanyakan apakah bisa? Ya menurut Kolvian tadi dengan segala macam perhitungan ya bisa. Tapi dengan catatan banyak pekerjaan-pekerjaan tambahan yang harus dilakukan dan perangkat-perangkat tambahan yang harus disediakan. Seperti tadi booster. Ya. Belum lagi narik kabel segitu panjang. Betul. Jadi memang bisa dengan berbagai macam catatan. Perlu atau tidak itu sangat lagi ke teman-teman. Kembalikan ke teman-teman. Pertimbangkanlah dengan bijak seperti apa kita untuk memakai perangkat wireless ini. Gitu. Oke, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Kalaupun nanti kita sudah close acara ini, boleh langsung di
komentar di kolom komen. Biasanya sih habis kelas baru Iya, yang bisa nanya. begitu. Kadang-kadang suka ada yang japri, ajak makan. Japri. Oh, ngajak makan. Aduh, ini kita Tapi emang kalau untuk perangkat wireless ini banyak banget ya, artinya banyak Ya. banget pertanyaan-pertanyaan yang jadi bahan perbincangan. betul. Kita aja udah apa namanya? Megang alat ini bertahun-tahun, kayaknya banyak banget perangkat. Ih, Om Kirun. Oh, VXT kan pernah kita bahas. Kita sudah thank you Mas Kirun. Jadi untuk wireless yang berbeda berbeda kelasnya dari yang kita pakai kali ini, itu memang kita sudah ada di edisi video kalau nggak salah kedua atau ketiga. Kedua ya. Kayaknya kedua. Nah, antara itu, jadi boleh nanti bisa di replay lagi video-video yang memang sudah kita tayangkan. Udah masuk ke YouTube kalau nggak salah ya. Oh iya, masuk ke YouTube. Udah ya? Ada YouTube. Subscribernya udah berapa? Pak Rengga udah 12 juta berapa ya kira-kira? Terus 14 juta sekian. Belum- Kalah, belum korban potong. corona kalah kayaknya. Itu udah potong pajak dan lain-lain enggak? Gold button. Di mana? Diberesin Ferry kayaknya. Tadi kemarin sih dipakai, dibakar buat itu, bakar sate. Jadi kita Mas Kirun, kita sudah membahas produk VXT yang sudah kita bahas di beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah nggak lama dari Lebaran nih, Baran. kita udah ngebahas itu. Oh iya, Judulnya bukan sembarang wireless. nah itu judulnya, itu judul videonya. Sama-sama di channel Sound Sejati juga. Jadi ini kan sebenarnya yang kita bahas ini bukan hanya terpaku di brand Mi Pro. Jadi ini yang kita bahas barusan ini konsep wireless secara umum Iya, lah. berlaku umum ya Berlaku ke semua umum. ya. Jadi brand apapun mungkin teman-teman yang mau pakai. Ya kalau ada yang mau coba Mi Pro ya monggo. Mungkin ada teman-teman yang punya brand lain mau diaplikasikan juga bisa. Nggak ada masalah. Itu karena secara general lah, secara umum. Itu teori umumnya di wireless. Ya. Sekali lagi ini wireless yang terpampang di video ini itu adalah receiver dari seri dari ACT3. brand Mi Pro seri ACT311B. Dan 314. wireless yang kita dengan satu lagi yang di bawahnya itu 314. ACT314. Itu yang atas yang nyala itu ACT311B satu channel dan di bawahnya itu 4 channel dalam satu receiver. Ada juga yang dual cuma enggak. Nah, itu di atasnya persis yang 4 channel itu adalah AD708 yang tadi Ko Alfian sudah ceritakan, itu adalah divider dari seri Mi Pro. Yang mana sudah ada menu kalibrasinya tadi ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu ngitung-ngitung lagi loss gain segala macam. Itu sudah ada menu untuk calibrate, auto calibrate. Jadi sudah sangat tidak repot pakai itu. Tuh. Dan untuk wireless sendiri yang saya dan Ko Alfian pakai ini adalah seri ACT32H. Yang mana ini sudah masuk dalam paket pembelian untuk ACT311B set. Oke, ini satu lagi tuh ada mixer yang biru-biru itu, ini numpang juga kali kan. Ini adalah Waverdale seri SL 824 USB yang videonya sudah kita minggu kemarin. Jadi seminggu sebelum Lebaran Haji itu kita sudah ada video untuk membahas mixer seri SL dari Waverdale. Ya, makanya kita podcast pun pakai SL series. Tiap kali podcast sekarang kita udah pakai ini ya. Ya, kita pakai SL series tuh, lampunya nyala-nyala tuh, cek. Ya. Oke teman-teman, rasanya cukup sampai sini untuk podcast kita kali ini. Nggak lupa untuk pertanyaan dan saran juga, serta kalau teman-teman ada pengalaman mengenai tema yang bersentuhan dengan tema kita sore ini, boleh di komen di kolom komentar. Ya, kita sama-sama diskusi. Iyalah, kita sama-sama diskusi. Kita juga kayak tadi ya, sales ngomong salah mulu, ya kan? Padahal cuma ngomong gangguan doang. Ada aja yang salah. Jadi cukup sekian untuk sore ini pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa diaplikasikan di dunia kerja teman-teman sekalian. Oke, saya dengan Oji. Saya dengan Alfian. Oke, mengucapkan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat. Salam sehat. Nah.